Aku wanita yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bunda, saya harap bersabar mendengar cerita ini. Aku baru saja 1 bulan dinikahi suamiku, tapi aku sudah dimadu oleh suamiku. Dia menikah lagi dengan mantan istrinya. Ya, suamiku adalah duda anak 1. Dia kembali lagi dengan mantan istrinya karena ini. Jadi dulu istrinya pergi karena dia tak tahan hidup miskin. Hingga aku dan suamiku kenal lalu menikah. Lama jangka waktu aku dan suamiku menikah setelah dia cerai sekitar 1,5 tahun. Dari proses kenal sampai menikah 6 bulan. Aku sangat sayang pada anaknya, sehingga aku yakin untuk menikah dengan suamiku. Padahal ibuku tak merestui hubungan kami. Itu karena ibuku tidak yakin pada suamiku. Menurutnya suamiku itu bukan lelaki yang baik. Benar memang ucapan ibuku, suamiku itu lelaki pemalas. Dia selalu dipecat dari pekerjaannya karena dia marah jika ditegur oleh atasannya. Dia malas jika pekerjaannya agak berat, sehingga aku yang menanggung biaya hidup. Dari sebelum nikah hingga setelah menikah, kami tinggal di rumah warisan orang tua suamiku. Sebelum aku dimadu, aku masih sabar dengan keadaan ini. Tapi setelah dimadu, aku rasanya kecewa sekali. Aku tidak mau dimadu seperti ini. Aku memohon pada suamiku untuk memilih aku. Aku tidak mau diceraikan olehnya. Suamiku memberi syarat untukku. Kalau aku bisa lebih dari istri keduanya, barulah dia akan memilih aku. Aku tidak akan sanggup bersaing dengan istri keduanya, karena dia sangat kaya, dapat warisan dari almarhum suaminya. Jadi dia bercerai dari suamiku menikah dengan suami orang. Suaminya kaya, tapi meninggal dalam kecelakaan. Istrinya juga meninggal di kecelakaan itu. Mereka tidak punya saudara atau anak, sehingga semua warisan jatuh ke tangannya. Suamiku menyuruhku bersaing dengannya, sedangkan aku hanya orang biasa. Kerjaanku saja hanya karyawan biasa. Akhirnya aku ditinggalkan suamiku. Dia memilih bersama istri keduanya yang kaya. Aku ditinggalkan di rumah itu sendirian. Aku sudah memohon agar jangan ditinggalkan. Kuputuskan menerima di madu asalkan suamiku mau pulang ke rumah seminggu sekali. Tapi nyatanya dia sudah 1 bulan lebih tidak pulang. Aku dibohongi lagi, tapi aku masih sangat cinta. Aku tidak mau diceraikan. Aku datangi rumahnya. Aku memohon agar suamiku kembali padaku. Tapi dia malah mengusir aku dan ancam akan ceraikan aku kalau aku tidak menurut apa katanya. Anak tiriku tiba-tiba sakit dan dirawat. Dia terus memanggil namaku karena memang kami sangat dekat. Di rumah sakit aku rawat anak tiriku itu. Suamiku datang dan aku memohon lagi padanya agar kita bisa kembali seperti dulu. Asal kalian tahu, suamiku tidak bekerja. Dia hanya menumpang hidup dengan istri keduanya. Tapi kami berdua sama-sama mencintainya. Kami sama-sama tidak mau kehilangan dia. Sehingga kami berdua sama-sama mempertahankan. Kami sama-sama tidak mau diceraikan. Di malam yang sepi saat aku salat malam, ada telepon dari kepolisian. Suamiku menabrak orang dan ditahan. Dia memintaku bantu dia keluar dari penjara. Aku segera datang ke kantor polisi. Korban meminta ganti rugi dan biaya rumah sakit. Kebetulan aku baru saja menjual rumahku, warisan dari ibuku karena beliau sudah meninggal. Ibuku meninggal karena terkena serangan jantung, tepatnya 2 bulan setelah aku menikah. Dan itu juga hal yang aku sesali. Aku belum sempat meminta maaf padanya. Aku jadi anak durhaka karena membantah larangannya. Aku pakai uang hasil jual rumah itu, ku bantu suamiku keluar dari penjara. Tapi dia tidak berterima kasih sama sekali. Dia tetap memilih istri keduanya itu. Lagi-lagi aku dibohongi dan dimanfaatkan suamiku. Aku memohon padanya supaya dia kembali padaku, namun dia tetap kembali ke istri keduanya. Aku terus memohon tapi tak dianggap. Hingga ini yang terjadi. Maduku itu memberi pilihan ke suamiku, memilih dia atau aku sebagai istrinya. Tentu sudah jelas suamiku memilih maduku itu.
Aku diusir dari rumah suamiku. Aku tidak tahu mau kemana sekarang. Sampai detik itu aku masih berharap suamiku menerima aku lagi. Tapi semua harapan sudah hancur. Dia tidak akan pernah kembali padaku. Tak berapa lama setelah aku diceraikan, aku melihat istri mantan suamiku sedang bersama pria lain. Aku langsung adukan hal ini ke mantan suami. Tapi alangkah terkejutnya aku. Malahan istrinya itu terang-terangan mengakui kalau dia selingkuh dan akan ceraikan suaminya. Mantan suamiku diusir dari rumah itu. Aku mengajaknya kembali ke rumahnya. Dia meminta agar aku kembali padanya. Tentu aku sangat bahagia. Aku pun mau. Aku menikah lagi dan kami hidup bertiga karena aku masih sangat mencintainya. Bagaimana Bunda? Perlu konsentrasi untuk memahami cerita ini dan juga kesabaran yang tinggi. Karena wanita ini sangat bodoh sekali. Silahkan luapkan pendapat kalian di kolom komentar ya Bunda. Emosi boleh tapi tetap sopan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.